بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab A'malul Qulub, yaitu yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Pertemuan yang lalu kita masih membahas memunculkan kekuatan kedua. Jadi bagaimana cara memunculkannya? Takutlah kepada Allah. Jadi ada satu kajian dalam kajian tasawuf namanya al-khaufu. Jadi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kedua kita itu akan muncul. Ya, nanti kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, dari beliau takut kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena Fir'aun akan membunuh Nabi Musa, sehingga apa? Muncul ketakutan dia kepada Allah sehingga Fir'aun tidak ditakuti lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sekarang kita lanjut. Ya. Ini kita masih pada kajian al-khaufu. Al-khaufu itu takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu takut kepada makhluk. Kadang-kadang kita takut kepada iblis, takut kepada syaitan. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa kita tidak boleh takut kepada iblis, takut kepada syaitan, takut kepada manusia? Ya, takut kepada dunia. Kita takut tak dapat jatah di dunia ini. Ya, ya hanam demi jatah. Jadi maka kita berusaha semaksimal mungkin agar kita juga bisa menguasai dunia. Kita takut nak dapat nikmat. Sekarang kita lanjut. Wa yara annahu mujarrad asbab. Jadi Allah sebahagian melihat annahu mujarrad asbab. Jadi yang kita takuti tadi itu hanya sebab saja. Jadi perasaan kita takut kepada syaitan. Syaitan itu hanya sebagai sebab saja. Sebab untuk apa sebenarnya? Kita takut kepada manusia, itu hanya asbab saja. Asbab apa? Asbab fitri manusia itu fitrahnya memang takut kepada orang lain. Ya. Asbab ini untuk apa? Wa huwa alladhi qaddara ayyukhawifa syaitanal mu'min. Ayyukhawifa syaitanu al-mu'min. Allah sanggup membuat syaitan itu menjadi manusia takut kepada syaitan. Ya, nama. Jadi Allah sanggup membuat manusia takut kepada syaitan. Allah sanggup membuat syaitan itu membuat manusia takut kepadanya. Ya. Inilah yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan takut sama syaitan. Kenapa? Sifat takut kita tadi atau syaitan bisa memberikan takut kepada kita gara-gara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rabbil Alamin itu sebagian penafsir mengatakan yang mengatur iblis, mengatur syaitan, mengatur manusia, mengatur malaikat dan mengatur alam. Kalau kita ingin minta rezeki, mintalah kepada yang mengatur alam. Kalau kita ingin takut, takutlah kepada yang mengatur iblis dan syaitan. Jadi artinya Allah bisa mengatur iblis itu untuk bisa ditakuti oleh manusia. Kita lihat nanti untuk apa Allah jadikan iblis supaya menakuti manusia. Kenapa Allah bisa menjadikan Fir'aun laknatullah untuk bisa menakuti Nabi Musa alaihissalam, sehingga Musa lari. Beliau lari dari Mesir, lari masuk ke Asia, ke Yordania.
Kemudian setelah itu kan kembali lagi karena disuruh karena waktu itu beliau teringat kepada ibunya, ingin kembali ke Mesir. Sebelum kembali ke Mesir, di tengah perjalanan sudah Allah menyuruh beliau untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa huwa alladhi yudabbirul amra kulliha. Jadi Allah sanggup mengatur segala urusan. Maka mintalah kepada yang mengatur urusan itu. Kita ingin bahagian daripada dunia. Kita minta kepada yang mengatur dunia ini. Kita ingin syaitan itu tidak mengganggu kita. Mintalah kepada yang mengatur syaitan itu. Kita ingin si fulan itu tidak menzalimi kita. Mintalah kepada orang yang mengatur si fulan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rabbil alamin itu bukan alam saja. Tapi sebagian penafsir memasukkan alamin itu ada iblis, ada syaitan, ada manusia, ada malaikat. Makanya rezeki yang ada pada malaikat yang akan diberikan kepada manusia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak bisa sembarangan. Kalau ada malaikat marah ke kita, dia ingin merubah takdir kita, ingin merubah rezeki kita, tidak bisa. Ya, jadi artinya apa? Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagaimana ada orang kafir terus diberikan rezeki? Dia kaya terus. Dia kaya terus dan diberikan rezeki karena kapasitas dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam kajian tauhid, setiap ciptaan Allah itu Allah akan memberikan sesuatu kepada dia. Allah ciptakan manusia, diberikan sesuatu hal untuk bisa hidup manusia itu. Tidak mungkin diciptakan begitu saja. Siapapun dia, apakah dia kafir, beriman dan lain sebagainya. Tetapi bedanya ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, itu liyu'adzibahum biha fid dunya, untuk mengazab mereka. Makanya harta makin bertambah, salat tidak, apa-apa tidak. Yang ada ketakutan selalu, ketakutan selalu. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Ada dua hal yang mereka dapatkan, kata Allah. Yang pertama ketakutan selalu takut, selalu gundah. Yang kedua, untuk mengazab, Allah ingin mengazab mereka dengan hartanya. Makin banyak harta makin terazab, makin banyak harta makin susah. Untuk apa Allah menjadikan syaitan itu bisa menakut-nakuti manusia? Kenapa Allah menjadikan iblis itu, Allah menjadikan jin, Allah menjadikan manusia menakut-nakuti manusia itu sendiri? Imtihanan lahu, sebagai ujian. Jadi diuji oleh Allah, tetapi tidak bisa lewat daripada batasan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana iblis minta izin kepada Allah untuk memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit kan belasan tahun, sampai 19 tahun sakit. Penyakitnya bukan macam-macam. Maka Nabi Ayub mengatakan apa? Ya Allah, saya sudah diguna-guna oleh syaitan, ya Allah. Saya sudah diguna-guna oleh syaitan. Ya. Syaitan rupanya minta izin kepada Allah. Minta izin kepada Allah untuk memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan permohonan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu iblis mengatakan, ya Allah, ini Nabi Ayub ini, dia seperti ini taat beribadah karena hartanya banyak. Taat beribadah kenapa? Karena ternaknya banyak, hartanya banyak. Coba kamu uji dia. Coba kasih penyakit dia. Boleh enggak saya berikan penyakit kepada dia? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya untuk apa? Imtihanan lahu, untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Rupanya 19 tahun ketika diuji dengan penyakit, Nabi Ayub masih seperti semula, tidak pernah berubah akidah beliau. Ya. Jadi ini hanya sekedar apa? Imtihanan lahu. Fa inda dzalika yuqinu annal amra minallah. Seorang yang digoda oleh setan, ditakut-takuti oleh setan, ditakut-takuti oleh manusia, dia yakin betul kalau ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ketakutan dia itu tidak penuh kepada manusia tadi. Ini dia dikontrol oleh Allah untuk menakut-nakuti saya. Untuk apa? Imtihanan li, sebagai ujian bagi saya. Apakah saya teringat kepada Allah atau takut kepada setan tadi? Atau bahkan takut kepada iblis tadi, atau bahkan takut kepada manusia. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ini sudah pernah kita ulang pada pertemuan yang lalu. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang kalian takuti saya saja, kata Allah. Jangan takut kepada orang lain. Ketakutan kita kepada Allah akan memunculkan kekuatan kedua. Ya, memunculkan kekuatan kedua. Sehingga kita tidak pernah takut kepada manusia. Yang kita takuti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kekuatan kedua sudah ada tadi. Dalam perang Badar, orang beriman cuma 313 orang. Modal tidak ada, apa-apa tidak ada. Kemudian apa? Latihan perang tidak ada. Bagaimana mau latih perang? Mau melatih perang? Pedang cuma 2, kuda cuma 2, baju besi cuma 2. Orang kafir perlengkapan lengkap. 200 pakaian, 200 pedang, 200 kuda. Kemudian jumlah mereka juga 3 kali jumlah orang beriman. 1000 orang. Tetapi yang membuat mereka tidak takut apa? Mereka tidak takut. Mereka cuma takut kepada Allah. Akhirnya kekuatan kedua mereka itu muncul, sehingga membuat orang kafir kocar-kacir. Ya. Inilah yang kita bahas pertemuan yang lalu. Kekuatan batin seorang ibu. Dia muncul kekuatan kedua. Dia tahu anaknya sakit, dalam hujan dia pergi, dalam hujan ya. Padahal beliau itu masih dalam kondisi sakit, ibu itu. Cuma ingin melihat anaknya. Bagaimana bisa muncul? Karena ada al-hubbu. Hubbu itu apa? Cinta seorang ibu kepada anaknya. Membuat apa? Tubuhnya itu tidak terasa apa-apa lagi. Lamuja ngejak yang demi melihat anaknya. Itu kekuatan kedua. Demikian pula seorang yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu cinta kepada Allah, berani bangun tengah malam, berani bersedekah, berani berkurban dan lain sebagainya. Ini kekuatan kedua yang muncul. Maka orang yang berani bersedekah, berani berkurban, itu kekuatan kedua yang ngomong. Kalau kekuatan pertama, tubuh ini, dia tidak akan memberikan kurban itu, tidak akan mau bersedekah. Dia akan berpikir secara akalnya. Ini kalau saya berkurban habis duit saja. Kalau saya bersedekah habis duit saja. Kalau saya salat habis waktu saja. Saya bangun tengah malam habis waktu saja. Tetapi ketika kekuatan kedua muncul, itu dengan yang pertama dengan al-hubbu dan kedua dengan al-khawfu. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ini kalau sudah muncul kekuatan kedua. Karena dia yakin betul, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Cara menghilangkan rasa takut itu, takut kepada makhluk, ya. Li'anna hadzal khauf, karena takut itu yajurruhum ila tafakkur bi tariqah imaniyah. Ketika seorang ditakut-takuti oleh iblis, seorang ditakut-takuti oleh manusia, oleh jin, oleh syaitan, dia akan berpikir secara pikiran imaniyah. Saya ditakut-takuti oleh dia, mereka kan sama saja. Jadi mereka sama saja makhluk seperti saya. Mereka menakut-nakuti saya, mereka juga mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ditakut-takuti oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, oleh As bin Wa'il, bahkan pernah di lembah Nakhlah ditakuti oleh jin, Pak. Jadi ditakut-takuti oleh jin dan dijamin oleh jin, ya Muhammad, kamu jangan berdakwah lagi. Saya jamin keamananmu. Ya, siapapun macam-macam denganmu, saya jamin keamananmu. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak perlu jaminan keamanan dari kamu. Kamu makhluk juga sama seperti saya. Saya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta jaminan keamanan saya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ya. Jadi ketika itu jin tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga dakwah Rasulullah terus bertambah terhadap jin, sehingga banyak jin masuk Islam, hampir sampai 7.000 jin. Fahum yufakiruna bitariqatin takhtalifu an tariqatin nas. Orang yang takut kepada Allah, dia akan berpikir berbeda dengan pikiran manusia yang tidak takut kepada Allah. Ya. Coba kita lihat bagaimana bedanya. Orang yang ditakuti oleh orang lain, ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh syaitan, ditakuti oleh dunia, dia tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan orang yang tidak yakin kepada Allah, dia takut juga kepada dunia. Sekarang kita lihat. Orang pertama, dia berpikir pikiran imaniyah. Ini semua berasal dari Allah. Allah sedang menguji saya. Ya. Dan dia tidak takut pada siapapun. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibnu Abbas, seorang itu tidak bisa memudaratkan kamu kecuali dengan izin Allah. Seorang itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas tidak takut pada siapapun, tidak takut pada siapapun. Sekarang kita lihat apa bedanya.
Fannasu hinama yarawnal asbab. Manusia yang tidak takut kepada Allah ketika dia melihat sebab. Sebab apa itu? Dia ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh syaitan, dia ditakut-takuti oleh manusia, ditakut-takuti oleh dunia. Kamu kalau enggak patuh kepada si fulan, kamu miskin kamu. Kamu kalau enggak ini, kamu seperti ini kamu. Ya, ini seperti Abu Jahal menakut-nakuti Abu Bakar As-Siddiq, menakut-nakuti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain bagaimana ditakut-takutinya? Kalian kalau seandainya terus beribadah kepada Allah, kalian akan terus miskin. Ya, kalian akan terus miskin seperti ini. Ditakut-takuti apa? Ibadah itu membawa kepada kemiskinan. Akan takut terus seperti ini. Maka manusia yang tidak takut kepada Allah ketika dia melihat asbab. Asbab apa tadi? Ditakut-takuti oleh dunia. Kalau tidak berusaha semaksimal mungkin tidak bisa dapat dunia yang besar ini. Kalau tidak berusaha semaksimal mungkin kita tidak dapat jabatan, tidak dapat ini, tidak dapat itu. Mereka akan mengatakan begini. Wah ikhsyauha ula. Takutilah mereka itu. Takutilah jin itu. Takutilah dunia itu. Jangan macam-macam sama dunia. Takutlah kepada si fulan. Kalau kamu tidak takut kepada si fulan, kamu tidak dapat jatah dunia ini. Nyoreng hana khaufun dalam hatinya. Dia hanya takut kepada manusia saja. Dia tidak berfikir secara tafakkur imaniyah. Tapi orang yang berfikir secara imaniyah, dia akan santai saja. Dipecat, baik pecat ke dia. Hana pupu tanah nama. Ya. Oh saya tidak ini kepada si fulan. Enggak apa-apa, kenapa? Si fulan menakut-nakuti kita. Biarin saja, kenapa? Iblis menakut-nakuti kita, kenapa? Kalau itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita. Dan Allah mengatakan wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kalian betul-betul beriman kepadaku, takutilah hanya kepadaku, kata Allah. Jangan takuti dunia ini. Dunia ini kan saya yang ciptakan dunia ini. Kamu takut kepada iblis, yang ciptakan iblis adalah saya. Kamu takut kepada manusia, dia sama seperti kamu, mati juga sama seperti kamu. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, Nabi Ibrahim ditawarkan oleh malaikat, ya Ibrahim, izinkan saya untuk mematikan api ini dan orang-orang ini saya matikan semua. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian wahai malaikat datang kemari inisiatif sendiri apa disuruh oleh Allah? Malaikat mengatakan kami inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri saya nak butuh bantuan kalian. Tak butuh. Saya butuh hanya bantuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya, menciptakan kalian, menciptakan api, menciptakan Numrud dan pengikut-pengikutnya, menciptakan orang kafir, menciptakan orang musyrik. Saya lebih takut kepada yang menciptakan mereka itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya yang mengontrol semuanya. Alam bisa dikontrol. Semua dikontrol. Maka dalam kajian tasawuf, ketika seorang makin dekat dengan Allah, seorang makin cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala makin cinta juga kepada si fulan. Apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini, kita kan berpikir kalau apapun diminta, kita kan pasti minta harta. Tapi Nabi Muhammad tidak mau minta harta. Tidak mau minta harta. Kemudian Nabi Muhammad pernah pada suatu hari, ketika anaknya melihat orang lain ada emas. Jadi ada emas di tangannya, di lehernya, anak-anak kafir Quraisy itu. Ketika itu apa? Wuhate anak Nabi melapor kepada Nabi, ya abati, wahai ayahku. Bahagia sekali mereka punya emas semua, wahai ayahku. Apa kata Nabi Muhammad? Sini, coba kamu timba air di sumur ini. Ketika ditimba, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu dhahaban. Jadikanlah emas itu ya Allah. Bila kaya Nabi jika menghamba. Ketika air sumur itu jadi emas, apa kata Nabi? Kamu mau sekarang apa nanti? Mau nanti aja, nanti berarti buang ini. Buang, kata Rasulullah. Ya, nampak. Rasulullah ditawarkan oleh malaikat. Rasulullah ditawarkan oleh malaikat pemberi rezeki. Apa kata malaikat pemberi rezeki? Ya Muhammad, kamu mau apa? Kamu mau tanah Mekah ini jadi emas semuanya? Kamu mau jadi raja? Saya berikan fasilitas semuanya. Ya, nampak. Kamu mau pilih apa? Nabi Muhammad tidak mau pilih itu. Kalau Nabi Muhammad berdoa dalam detik itu dapat semuanya. Tapi itu apa? Kalau Nabi Muhammad berdoa seperti itu, akan membuat umatnya apa? Oh, menabi lagi nyanwa. Nabi ingin mengajarkan umatnya tujuan akhir kita bukan di situ. Kita harta kita perlu bukan tidak perlu. Harta itu untuk apa? Untuk bisa beribadah. Harta itu untuk apa? Untuk kelangsungan saja, Pak. Kelangsungan hidup untuk menuju ke akhirat. Setelah itu kita tinggalkan. Maka ada beberapa analogi tasawuf. Kita itu ibarat naik perahu, ingin menyeberang ke sebuah tempat. Ketika perahu kita duduki,
Ketika sampai ke tujuan, perahu itu kita tinggalkan. Tidak mungkin kita bawa perahu itu. Ya, Pak. Kita mau ke Sabang, kita naik perahu cepat. Sampai ke tujuan, kita tidak angkat perahu itu ke sana, Pak. Kenapa? Perahu kita tinggalkan. Sudah cukup. Walaupun semewah apapun perahu itu, kita akan pergi tanpa membawa perahu itu. Sehebat apapun kita, ketika kita meninggal dunia tanpa membawa mobil, membawa rumah dan lain sebagainya. Ini hanya fasilitas saja, Pak. Apakah fasilitas ini kita gunakan untuk beribadah? Apakah fasilitas ini kita gunakan kadang-kadang untuk berbuat maksiat? Kadang-kadang orang tidak tahu gunakan fasilitas untuk apa, maka dikumpulkan harta, mengumpulkan hartanya orang bodoh nanti, Pak. Orang bodoh yang mengumpulkan harta, dia tidak tahu hidup itu untuk apa, nggak tahu dia, Pak. Kalau ada satu yang pertama tadi, dia tahu ini untuk buat maksiat, dia buat terus maksiat, Pak. Dia keluarkan terus. Kapan lagi nikmati dunia kalau tidak sekarang? Semua dia nikahkan, Pak. Maka dia buat uang itu dalam maksiat, harta dalam maksiat. Orang yang kedua, karena dia tahu hakikat hidup itu, maka dia ambil hartanya untuk apa? Dia bersedekah untuk kelangsungan hidupnya. Dia beribadah dengan harta itu, beribadah. Kelompok ketiga, tidak tahu dia untuk apa harta itu. Kalau yang pertama tadi tahu dia, Pak, untuk enak-enak hidup di dunia. Yang kedua dia tahu juga bisa beribadah, fasilitas untuk beribadah, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga tidak tahu dia, maka dia kumpulkan harta. Dia cuma ngomong saja, harta saya banyak sekali sudah. Ya urung bodoh, Pak, urung bodoh, Pak. Harta saya banyak sekali. Ada di sana banyak sekali harta saya. Ketika dia meninggal, kata Imam Al-Ghazali, dia akan meninggalkan hartanya begitu saja. Kan bodoh namanya. Dia cuma ngomong-ngomong saja, dia kumpulkan harta, 60 tahun dia kumpulkan harta. Tapi setelah dia meninggal, sedikit pun tidak dia bawa ke kuburnya. Yang dia bawa kain kafan. Kain kafan badum lah. Badum yang 200 ribu aja kafan. 200 ribu dia pegang. Naik mahal baca dah 250 aja kafan. Kemudian mungkin ongkos untuk orang gali kubur, Pak. Dia 200 ribu, Pak, untuk gali kubur, ya, Pak. Semua mungkin 500 ribu, 50 ribu ke orang je gali-gali kubur, Pak. Segitu cuma harta yang dibawa, 500 ribu. Dibawa dari sekian triliun, icok nyo 500 ribu ya uruh ya halun tiat. Uruh maklun tiat, ya, Pak. Yang dia dulu di dunia, saya harta, saya kaya. Itu orang bodoh itu. Nak tahu dia untuk apa harta itu, nak tahu dia, Pak. Dia pikir untuk dikumpul-kumpulkan. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fi aslihi khaufat tabi'iyyan. Pada hakikatnya kita takut itu tabi'i, Pak, tabiat. Tabi'i itu takut itu tabi'i. Kita takut anak kita tidak sekolah. Kita takut hari ini mau kasih uang sekolah dari mana uang anak kita. Itu tabi'i, Pak. Ya. Kita takut nanti siang kita mau makan apa. Kita takut ini dalam beberapa hari bagaimana makanan saya itu tabi'i itu, Pak, tabi'i, Pak. Ya. Itu tabi'i, ya. Makanya fi aslihi khaufan tabi'iyyan. Itu sifat tabi'i semuanya. Seorang pergi dia takut ada syaitan, itu tabi'i. Kita akan lihat bagaimana cara menghilangkannya, Pak. Seorang takut ini harta saya dimasuk maling, bagaimana rumah saya akan diambil harta saya. Illa annahu yazul. Tabi'i itu akan hilang, Pak. Tabi'i itu akan hilang dengan apa? Bitawakkul 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Bagaimana cara bertawakal kepada Allah? Kata Imam As-Sa'di, bertawakallah kepada Allah, dekatlah dengan Allah dengan mendekati nama-nama beliau, sifat-sifatnya, asma dan sifat. Artinya apa? Ar-Rahman, kita tahu Ar-Rahman itu bagaimana, Ar-Rahim itu bagaimana, kita tahu Al-Qabid itu bagaimana, kita tahu Ar-Razzaq itu bagaimana, kita tahu Al-Qabid bagaimana, Al-Basit bagaimana. Sekarang yang kita tahu apa? Syaitan saja kita tahu, Pak. Ya, syaitan dia bisa memudaratkan si fulan, tak bisa kecuali dengan izin Allah. Yang kita tahu cuma itu saja. Si fulan punya kekuasaan, dia sanggup memecat saya. Itu yang kita takuti saja, Pak. Yang kita pikirkan cuma itu saja. Kita tidak tahu kalau si fulan juga dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.